إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat walhamdulillahilladzi ala ni'amihi fi kulli hal. Dan kembali kita lanjutkan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala kajian kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan juga aman. Demikian juga nikmat Islam dan juga keselamatan. Demikian juga nikmat sehat, afiat dan usia panjang. Dan ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkumpul nikmat hidayah, kemudian juga nikmat kesehatan dan nikmat rasa aman dan usia panjang, ini adalah salah satu karunia yang sangat luar biasa. Kita mungkin masih ingat dengan hadis Rasulullah SAW tentang dua orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan dua takdir yang berbeda. Yang pertama, dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di waktu muda. Adapun yang kedua, dia panjang usia dan meninggal belakangan, jauh belakangan. Dan para sahabat menyangka bahwa yang syahid di waktu muda itu lebih utama di sisi Allah dan lebih cepat masuk surga, dan surganya lebih tinggi di sisi Allah. Akan tetapi kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa yang pertama kali masuk surga dan surganya lebih tinggi adalah yang usianya panjang, yang wafatnya jauh belakangan. Maka para sahabat bingung. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, awalaysa qad shalla awalaysa qad shama, bukankah yang usia panjang tadi telah mengerjakan salat ribuan kali, puasa sekian tahun dan berbagai macam ketaatan yang lainnya. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruh wa kathura amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usia dan paling banyak ibadahnya kepada Allah. Maka alhamdulillah kita masih menikmati kesempatan, demikian juga usia panjang, kesehatan. Maka semoga saja kita bisa gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, di hadis sebelumnya sebagaimana yang telah kita jelaskan adalah hadis yang ke-6 daripada hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf Abu Zakaria, wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay al-Qurashi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang mana telah kita jelaskan keutamaan beliau. Beliau terkenal dengan yang pertama as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk ke dalam al-Islam. Yang kedua, beliau terkenal dengan salah seorang kerabat daripada Rasulullah SAW, ahlul bait daripada Rasulullah SAW dari jalur ibunya. Beliau adalah sepupu daripada Aminah. Kemudian yang berikutnya, beliau terkenal dengan orang yang ijabah doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berikutnya, beliau terkenal orang yang menaklukkan adik kuasa saat itu, yaitu Persia di Irak lewat peperangan yang terkenal dengan Qadisiyah. Beliau juga terkenal dengan sahabat yang sangat kaya raya dan juga banyak mempunyai keturunan. Dan beliau radhiyallahu taala anhum merupakan salah seorang sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW masuk surga ketika beliau masih hidup. Ketika Rasulullah SAW menyatakan Sa'ad ibni Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu merupakan penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, latar belakang hadis ini sebagaimana yang sebelumnya telah sempat kita ceritakan sebagian adalah saat Haji Wada'. Jadi saat Haji Wada', Rasulullah SAW bersama para sahabat kurang lebih 100.000. Nah, momentum hadis ini terjadi saat itu. Ketika saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit.
Beliau kemudian ditengok oleh Rasulullah SAW, dan telah kita ketahui bahwa ini merupakan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Nah, saat menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, inni qad balaga bi minal waja'i ma tara." Ya Rasulullah, sakitku sudah parah sebagaimana yang engkau lihat. Wa ana dzu malin, dan aku mempunyai banyak harta. Wala yarithuni illa ibnatul li, dan aku tidak mempunyai ahli waris yang akan mewarisi hartaku kecuali seorang putriku. Ya, ini tentu saja saat ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas khawatir bahwa beliau dengan sakitnya saat itu wafat. Tetapi dalam sejarah kita ketahui beliau usianya masih panjang, 40-an tahun sesudah momentum hadis ini terjadi. Dan beliau kemudian dikarunia anak, kurang lebih anak laki-laki, satu riwayat menyebutkan 17 orang dan anak perempuan 12 orang. Sebagian riwayat menyebutkan anak laki-laki Sa'ad bin Abi Waqqas itu jumlahnya ada 15 dan anak perempuannya jumlahnya ada juga 15. Jumlah anak perempuan juga 15, sebagian riwayat menyebutkan demikian. Dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang wanita, anak perempuan, dan itu berhak mendapatkan setengah di dalam ilmu warisan. Apa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah aku boleh bersedekah dengan cara berwasiat? Telah kita sebutkan bahwa ketika masih sehat walafiat, seseorang mempunyai hak penuh. Ya, walaupun itu adalah hak pinjam daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mempunyai hak penuh untuk menggunakannya, baik untuk nafkah, baik untuk hibah dan hadiah, baik itu untuk sedekah, baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah atau hal-hal yang lainnya. Ketika sakit juga masih demikian. Hal demikian sudah berbeda ketika seorang muslim dalam keadaan sakit keras, dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan dia akan meninggal tidak berapa lama sesudah itu, atau apalagi dalam saat sakaratul maut. Semua penggunaan jenis harta sudah tertutup dan tidak boleh. Jadi seseorang tidak boleh menghibahkan saat ketika napas sudah di kerongkongan, di tenggorokan, atau dia hampir saja sudah wafat. Seperti itu. Yang ada hanyalah lewat skema wasiat, Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, "Apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah aku boleh bersedekah?" Maksudnya lewat skema wasiat kepada selain ahli waris, putri beliau yang satu tadi, thulutsai mali, 2/3 daripada hartaku. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "La, yang demikian enggak boleh. Wasiat tidak boleh 2/3. Fasyatu ya Rasulullah, bagaimana kalau setengah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala la, maka Rasulullah SAW menjawab, itu juga enggak boleh. Qultu, maka aku bertanya, fathulutsu ya Rasulullah, bagaimana kalau hanya 1/3? Maka Rasulullah SAW menyatakan, ats-tsultsu wa tsultsu katsir. Kalau begitu boleh 1/3, dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Sebagaimana yang kita ketahui tentu saja bahwa seseorang yang wafat di dalam perencanaan keuangan itu dia meninggalkan satu legacy, di mana dia bisa mewariskan harta tersebut kepada ahli waris. Kemudian dia juga bisa bersedekah jariyah, yang itu merupakan kebanggaan dan harapan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Jadi kalau manusia wafat, terputus semuanya kecuali hanya 3. Sadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas beliau ingin mendapatkan banyak manfaat dengan cara berwasiat, bersedekah dengan cara wasiat. Ya, tentu saja seseorang di dalam Islam, sebagaimana kita ketahui, boleh cinta pada harta, tetapi dengan cinta yang telah diatur di dalam Islam, dan itu begitu elegan. Maksudnya adalah kita cinta harta dan kebersamaan kita dengan harta kita tidak cuma sebatas di dunia.
Jadi saking cintanya kita dengan harta kita, kita ingin bersama harta kita sampai kebersamaan itu berlanjut di akhirat. Dengan cara apa? Disedekahkan. Dengan cara disedekahkan. Tentu saja kita telah mengalami berbagai macam hambatan, rasa letih, payah ketika kita mencari harta, maka sebetulnya sangat terasa sayang jikalau kebersamaan itu hanya cuma di dunia. Kita ingin bersama harta kita sampai ke akhirat tentu saja. Nah, itu juga yang dirasakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, demikian juga sahabiyun jalil Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika mensedekahkan semua hartanya. Jadi ketika masih sehat semuanya boleh, atau kurang daripada itu, atau apa yang dia kehendaki. Innaka intadhara warathataka agniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, seandainya engkau meninggalkan ahli waris dengan jumlah warisan yang banyak, sehingga ahli waris engkau menjadi orang-orang yang kaya, yang mampu dan kaya, itu lebih baik daripada kalau ada pilihan engkau meninggalkan ahli waris yang itu menjadi beban bagi manusia, yang itu miskin, yang itu miskin dan tidak mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka yang akan wafat dari kalangan orang tua yang mempunyai anak, mereka khawatir kalau meninggalkan generasi atau anak keturunan yang lemah. Terutama kata para ulama adalah lemah imannya. Terutama lemah imannya tentu saja. Yang kedua lemah mentalnya. Yang ketiga lemah ekonominya. Maka itu diantisipasi oleh orang tua. Kalau ada dua pilihan, meninggalkan ahli waris yang mampu atau meninggalkan ahli waris yang tidak mampu, dan kita bisa mengusahakannya, maka lebih baik meninggalkan ahli waris yang mampu dan kaya. Itu di dalam Islam, dan itu memang sesuai dengan fitrah. Sebab orang tua itu mabkhalatun wa majabanatun. Orang tua itu yang awalnya dermawan bisa menjadi pelit, yang awalnya pemberani bisa menjadi pengecut dan penakut. Karena apa? Karena anaknya. Jadi kata Rasulullah SAW, orang tua itu terutama bapak, majabanatun mabkhalatun, bisa menjadi pelit, bisa menjadi pengecut, walaupun awalnya pemberani, walaupun awalnya dermawan. Karena apa namanya? Karena anak. Maka anak ini juga adalah fitnah. Anak, istri, itu semuanya juga adalah fitnah yang menguji keimanan kita. Akan tetapi tidak ada manfaatnya harta warisan kalau meninggalkan ahli waris yang tidak beriman, atau lemah imannya, atau dia menggunakan tidak sesuai dengan syariat. Bahkan itu juga menjadi beban tentu saja. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah engkau keluarkan hartamu, niat engkau, dan ini kan pembahasan hadis kita tentang niat engkau untuk wajah Allah, mendapatkan pahala daripada Allah, masuk surga dan melihat wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberikan pahala atas hal yang demikian. Hatta ma taj'alu fi fiyyin mra'atika, bahkan makanan yang engkau berikan kepada mulut istri engkau, atau nafkah yang engkau berikan kepada istri engkau. Jadi nafkah walaupun itu juga adalah wajib, maka itu tetap bernilai sedekah. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, dirhamun fi sabilillah, 1 dirham engkau infakkan di jalan Allah, 1 dirham engkau sedekahkan, 1 dirham engkau nafkahkan kepada keluarga engkau, maka yang paling utama adalah harta yang diberikan sebagai nafkah untuk keluarga. Itu luar biasa.
Na'am. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengungkapkan keresahannya. Wahai Rasulullah SAW, mungkin saja aku duluan ya meninggalkan para sahabatku. Maksudnya meninggal duluan, meninggal di Mekah. Sebab para sahabat itu takut meninggal di Mekah. Kenapakah demikian? Sebab mereka sudah berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Perasaan mereka enggak enak kalau meninggalnya di Mekah yang dulu telah ditinggalkan untuk hijrah ke Madinah. Qala innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtagi bihi wajha Allah illa zdadta bihi darajatan wa rif'ah. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya engkau tidaklah beramal dengan satu amal yang engkau ikhlas karena Allah, kecuali itu akan menambah derajat dan ketinggian statusmu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama kemudian menyebutkan bahwa yang paling penting yang menjadi fokus kita itu adalah bagaimana pandangan Allah terhadap seseorang. Bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang dan dia mengesampingkan pandangan manusia. Nah, pandangan manusia, dan ini tentu saja sangat berat. Jadi kita fokus pada bagaimana penilaian, bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, dan itu tentu saja berlawanan dengan kebanyakan sifat manusia yang ingin dipuji, yang ingin dihormati, dan ingin mendapatkan apresiasi dan juga validasi di zaman ini. Nah, selanjutnya wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Mungkin saja setelah ini, dan Rasulullah SAW berdoa, usia engkau akan panjang, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Engkau tidak meninggal dengan sakit ini sampai engkau memberikan manfaat kepada satu kaum, yakni kaum muslimin, dan terbukti setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas usianya panjang, banyak memberikan manfaat kepada kaum muslimin, bahkan menjadi panglima perang pada Qadisiyah, menjadi penguasa juga di sana. Kemudian juga beliau banyak beramal dengan hartanya dan memudaratkan kaum yang lain. Maksudnya engkau akan mengalahkan musuh. Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah, terimalah hijrahnya para sahabatku. Wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau tolak ya hijrah yang telah dilakukan oleh sahabatku. Lakinnal ba'isu Sa'd bin Khawlah, akan tetapi yang kasihan adalah ba'is adalah Sa'ad bin Khawlah. Jadi ada sahabat lain namanya Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah ini ada dua riwayat. Sebagian meriwayatkan setelah hijrah ke Madinah, beliau saat itu ada keperluan balik ke Mekah, meninggal di Mekah. Ada riwayat yang lain, sebagian para ulama menyebutkan meninggalnya saat ketika haji wada'. Saat ketika haji wada'. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian meninggalnya di Mekah lagi. Ya, bagi banyak sahabat yang telah berhijrah inginnya wafatnya di luar kota Mekah. Yarthi lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Maka Rasulullah SAW sedih ketika mengetahui bahwa Sa'ad bin Khawlah itu wafatnya di Mekah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini hadis yang kita selesaikan yang tersisa dari penjelasan pekan lalu. Kita lanjut jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hadis yang ke-7. Pada hadis yang ke-7 masih pada bab ikhlas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu, daripada sahabiyun jalil Abu Hurairah. Abu Hurairah ini artinya adalah bapak kucing, ya, bapak kucing. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang berasal daripada Yaman, daripada suku Ad-Dausi. Ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat Tufail bin Amr untuk berhijrah radhiyallahu ta'ala anhu untuk berdakwah, maksudnya di Yaman, dan beliau berdakwah pada suku Daus, tidaklah ada yang masuk Islam daripada suku Daus kecuali satu orang, yaitu sahabat
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai Rasulullah SAW kaget. Aku sangka tidak akan ada kebaikan pada suku Daus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi saat Rasulullah SAW dalam perjalanan untuk mengepung benteng Khaybar milik Yahudi. Nah, saat itulah momentum Abu Hurairah masuk ke dalam Islam. Beliau berhijrah daripada Yaman ke Madinah. Daripada Abu Hurairah, ya dikenalnya memang Abu Hurairah bapaknya kucing, dan ini ulama kaitkan ketika kebiasaan dulu Abu Hurairah itu menggembala kambing. Ya, beliau itu menggembala kambing milik orang lain. Jadi sistem upah. Kemudian ketika menggembalakan itu ada satu anak kucing yang senang ya berada di sisi Abu Hurairah dan kadang-kadang bermain. Ketika sore hari, petang hari Abu Hurairah pulang, anak kucing tadi diletakkan di atas pohon dan Abu Hurairah pulang. Oleh banyak orang, Abu Hurairah kemudian yang bernama saat itu Abdul Syams kemudian digelari dengan Abu Hurairah. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW memberikan nama Abdul Rahman. Ya, sebagai ganti daripada Abdul Syams. Beliau adalah sahabat yang termasuk paling banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 5.000 hadis daripada Rasulullah SAW berkat doa daripada Rasulullah SAW. Dan beliau kalau kita lihat ini karakteristiknya terkenal dengan kemiskinan. Beliau tinggal di Masjid Nabawi, senantiasa fokus mencatat hadis-hadis Rasulullah SAW, dan beliau sering mengalami kelaparan. Jadi ketika ada hadis Rasulullah SAW mengalami kelaparan, berarti Abu Hurairah juga kelaparan. Sebab Abu Hurairah ini biasanya dapat dari Rasulullah dan para sahabat. Demikian juga kalau ada hadis Abu Hurairah kelaparan, berarti Rasulullah juga kelaparan. Sebab Rasulullah SAW biasanya kalau ada makanan, pasti sebagiannya disedekahkan ke ahlu suffah yang tinggal di masjid, Masjid Nabawi. Nah, daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada badan kalian, wala ila suwarikum, tidak juga kepada bentuk rupa wajah kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah langsung melihat ke dalam hati kalian. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang kita bacakan ini adalah yang disebutkan oleh para ulama, dan di riwayat Muslim itu ada tambahan wa a'malikum, dan juga amal-amal kalian. Nah, di dalam hadis ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagaimana kita ketahui bahwa kemuliaan manusia itu bukan dengan jasad, dengan postur tubuhnya. Demikian juga derajat dia di sisi Allah bukan dengan bentuk rupa, bahkan tidak juga dengan harta, tidak juga dengan status sosial. Itu semua tidak menjadi penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Utsaimin. Ya, kecuali orang munafik. Mereka berbangga dengan harta, mereka berbangga dengan badan mereka yang tegap dan kuat. Demikian juga rupa mereka yang ganteng atau cantik. Tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada yasabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum. Jadi berbangga dengan harta, berbangga dengan fisik, itu juga merupakan salah satu ciri daripada kaum munafik saat itu di Madinah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana firman-Nya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, bersuku-suku. Ada banyak suku, ada banyak bangsa, ada berbeda warna kulit, juga berbeda
bahasa, dan ini adalah sunnatullah. Bukan untuk saling membanggakan, bukan untuk saling menghina satu dengan yang lainnya. Tidak ada superioritas, kata Rasulullah SAW, orang Arab atas orang Ajam. Demikian juga sebaliknya. Maka tidak boleh seseorang berbangga dengan nasab, suku, dan bangsa. Sebab itu adalah salah satu sifat jahiliyah. Salah satu tanda-tanda jahiliyah adalah al-fakhru bil ansab, berbangga-bangga dengan nasab. Kemudian berbangga-bangga dengan suku, berbangga-bangga dengan bahasa. Kullukum min Adama wa Adamu min turab. Semua kalian wahai manusia keturunan Adam, dan Adam diciptakan daripada tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian, kata Allah. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah kalian akan dikembalikan. Wa minha nu'idukum taratan ukhra, dan dari tanah kalian kembali dibangkitkan. Jadi tidak boleh ada berbangga dengan nasab. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, supaya kalian bisa ta'aruf. Ta'aruf itu karena ada perbedaan, kemudian bisa kenalan. Perbedaan tadi ya sebagai keragaman dan sunnatullah, sehingga bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya, kemudian bekerja sama dalam kebaikan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dalam surah Al-Mulk, ahsanukum, ya, yang paling baik amalnya. Ini yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada postur tubuh kalian. Ya, apakah tegap, apakah posturnya tinggi, apakah dia pendek, ataukah yang lain-lainnya. Tidak demikian. Wala ila suwarikum, demikian juga tidak kepada wajah kalian. Apakah hidungnya mancung, pesek, matanya belok, matanya kecil. Enggak. Itu tidak menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Wala ila amwalikum, tidak juga kepada harta kalian. Walaupun para ulama di antaranya Syekh bin Baz, beliau menjelaskan bahwa fisik juga penting. Fisik juga penting. Contohnya misalkan hadis Rasulullah SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu indah, menyenangi keindahan. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat, Allah Ta'ala ingin melihat bekas nikmat itu ditampakkan kepada manusia sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian juga fisik tetap penting. Contohnya misalkan penekanan keindahan, penekanan kesucian dan kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah Ta'ala menyukai orang yang bertaubat dan senang bersuci. Pakaiannya suci dan bersih, demikian juga badannya. Jadi pada batas-batas tertentu yang sesuai dengan syariat, maka penampilan fisik tetap ada porsinya. Tetapi bukan itu yang menjadi inti derajat manusia di sisi Allah. Dan itu bahkan menjadi bala, wabah jikalau itu ada kesombongan. Karena itulah kesombongan tidak ada sedikit pun toleransi, bahkan sampai pada tingkatan yang paling kecil. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Seseorang yang dalam hatinya ada seberat sekecil apapun kesombongan, itu tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati kalian. Kenapakah demikian? Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang lainnya, di mana Rasulullah SAW menyatakan inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau itu baik, maka baiklah semua amal perbuatannya. Kalau itu jelek, maka jeleklah semua amal perbuatannya. Dan kita melihat jemaah, misalkan ada seseorang tubuhnya kuat,
dia angkat beban tiap hari, ya kan, kuat, ya, olahragawan, ya, tetapi karena hatinya lemah dan sakit, walaupun rumahnya samping masjid, dia nggak sanggup datang ke masjid. Tapi seseorang yang sakit, misalkan nggak enak badan, sudah tua, misalkan demikian, penuh keterbatasan, walaupun rumahnya jauh dari masjid, tetap bisa ke masjid. Menunjukkan bahwa hal yang berpengaruh pada manusia itu adalah sisi hatinya, sisi hati, dan bukan pada fisik, bukan pada fisik. Dan tidak boleh seseorang kemudian menyatakan, ya, bahwa dia nggak masalah seperti ini, yang penting hatinya baik. Kan Allah Ta'ala tidak melihat pada fisik kita, yang penting kan hati saya baik sama orang. Bahkan ada yang berlebihan, nggak masalah saya nggak menutup aurat, nggak masalah saya nggak berjilbab, nggak masalah saya sih memang kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak, yang penting hati saya baik. Ya, yang pertama yang demikian jelas menunjukkan kerusakan hati, nggak sholat, nggak menutup aurat. Kemudian yang kedua menyatakan yang penting hati saya baik, itu kan memuji. Dia menyatakan hati dia baik, padahal tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ila qulubikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati kalian. Yauma tublas salair, hari pada kiamat ditampakkan semua apa yang ada dalam hati. Jadi yang dalam hati itu semua kelak akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kedudukan niat. Kedudukan niat. Seseorang bisa saja sama-sama sholat dalam satu shaf, tetapi keadaan hatinya berbeda satu dengan yang lainnya, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala juga berbeda. Seseorang bisa saja ya mempunyai banyak kesamaan, tetapi dalam masalah hati itulah yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi patokan di sisi Allah. Wa a'malikum, dan sebagian riwayat menambahkan wa a'malikum, dan juga amal perbuatan kalian. Sebab ini satu kelaziman, satu hal yang sifatnya kesamaan. Kalau hatinya beriman kepada Allah, hatinya bersih, maka dia semangat akan melakukan ketaatan. Kalau hatinya lemah, penuh penyakit, kotor, maka dia akan senantiasa melakukan kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka hadis ini patut menjadi renungan kita bahwa Allah langsung melihat ke dalam hati. Maka hendaklah seorang muslim beradab kepada Allah dalam masalah hatinya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka dan memandang dia dengan pandangan kemurkaan ketika menemukan hatinya dipenuhi oleh niat-niat yang jelek. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, sahabiyun jalil Abu Musa Al-Ash'ari, daripada suku Ash'ar dari Bani Qahtan yang ada di Yaman. Jadi Abu Hurairah itu berasal daripada Yaman, dan Abu Musa Al-Ash'ari ini juga dari Yaman, dan Rasulullah SAW menyatakan iman itu ada di Yaman, dan beliau juga pernah memuji penduduk Yaman dengan perkataan beliau, mereka adalah kaum yang memiliki hati yang lembut. Ya, penduduk Yaman itu mendapatkan pujian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa Al-Ash'ari, nama beliau adalah Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Abdullah bin Qais, beliau masuk ke dalam Islam itu saat awal-awal dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Saat itu Abu Musa Al-Ash'ari mendengar dakwah Rasulullah SAW ketika saat beliau berada di Yaman, dan beliau sangat tertarik sampai kemudian beliau menyeberang lautan, ya, menemui sebagian sahabat Rasulullah SAW saat itu yang tengah berhijrah, yang berada di Ethiopia, di Habasyah. Jadi sebagian para ulama
pada sebagian catatan, kebanyakannya memang menyebutkan Habasyah itu di Afrika, itu sepakat. Tetapi negara manakah Habasyah? Kebanyakan para ulama menyebutkan Ethiopia sebagai jantung dan pusat kekristenan saat itu. Bahkan sampai saat ini juga Kristen itu dominan di Ethiopia. Tetapi sebagian catatan menyebutkan, ada ulama menyatakan itu adalah Sudan. Dan tentang Sudan ini memang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peperangan. Ya, kita doakan semoga saja diangkat ya fitnah dan juga berbagai macam kezaliman yang menimpa masyarakat Sudan. Kebetulan dengan takdir Allah saya sempat dulu di Sudan beberapa tahun, di ibu kotanya namanya Khartoum, di satu universitas namanya International University of Africa. Saat itu mengambil kanun, mengambil hukum, tapi qadarullah hanya beberapa semester kemudian pulang, nggak sampai selesai. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang Sudan sebagai tambahan faedah, ini adalah negara yang sebetulnya sangat kaya dengan sumber daya alam. Dan wilayahnya termasuk paling luas di Afrika, berbatasan dengan Chad, kemudian Libya, dengan Mesir, dengan Eritrea dan yang lainnya. Dan Sudan ini adalah negara Afrika yang paling subur luar biasa. Sebab ada dua sungai Nil, Nil Abyad dan Nil Azraq, Nil biru dan Nil putih. Ya, ada jutaan hektar yang sangat subur, yang itu menjadi sentra pertanian dan juga peternakan. Jadi kebanyakan kambing di Saudi itu biasanya dari Sudan, kemudian juga kacang full. Ya, full. Nah, Sudan ini kalau kita lihat saat ini diuji dengan peperangan. Kemarin ada kejadian yang heboh namanya Al-Bashir. Ya, jadi ceritanya dari tahun 89 Sudan ini dibawa kepemimpinan Jenderal Umar Bashir. Ya, Umar Bashir, dan saat itu diterapkan syariat Islam. Sebagaimana kebiasaan penjajah, mereka meninggalkan sumbu yang itu bisa menjadi sumber masalah. Ketika Sudan merdeka dari penjajahan Inggris tahun 50-an mungkin ya, 50 sekian, Sudan Utara Muslim semua dan dari bangsa Arab. Sudan Selatan Kristen dominannya, dan yang ada minyaknya kebetulan Sudan Selatan. Kemudian saat itu terjadilah peperangan. Sudan Selatan memberontak, tidak mau patuh dan tunduk pada kekuasaan di Khartoum, Sudan Utara. Maka kaum muslimin banyak yang ke sana, kemudian dimotivasi dengan jihad, dan itu lama. Sampai pada tahun 2011 kalau nggak salah. Saya sendiri pulang pada tahun 2003 kalau saya tidak salah ingat. Nah, terakhir merdeka Sudan Selatan yang sangat mempunyai sumber daya minyak yang sangat luar biasa. Kemudian terjadi lagi pemberontakan di Darfur dan Kordofan di bagian barat Sudan. Nah, ini juga kebanyakan dihuni oleh suku-suku asli di sana. Karena Sudan ini lemah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ada konflik, maka pemberontakan sering terjadi. Saat itu Presiden Omar Bashir kemudian membentuk milisi. Ya, banyak milisi saat itu, dan senjata juga bebas di Sudan. Senjata api maksudnya. Kemudian salah satu milisi yang dibentuk oleh Omar Bashir namanya Janjaweed. Janjaweed ini berasal daripada suku yang itu juga suku dominan di Chad dan beberapa negara, dan mereka nomaden. Kadang-kadang mereka Muslim, Janjaweed ini, tetapi sekedar namanya Muslim. Ketika berbicara mereka sering mengucapkan Allah demi Allah, atau misalkan ketika senang Allah Akbar dan semacamnya. Tetapi banyak di antara mereka tidak sesuai dengan Islam, tidak sholat, kemudian melakukan zina, kemudian hal-hal yang lainnya. Nah,
Mereka terkenal dengan keberanian. Ini kemudian direkrut oleh Presiden Sudan saat itu. Direkrut pada tahun 2005. Kemudian sampai kemudian diintegrasikan ke pasukan nasional pada tahun 2017 kalau saya tidak salah. Kemudian saat itu ternyata Panglima Tentara Sudan, ya, Sudan Armed Force dengan RSF ini, Rapid Support Force ini, itu mengadakan kudeta. Yang pertama jenderalnya adalah Abdul Fattah Al-Burhani, Panglima, dan yang kedua adalah pimpinan Ad-Da'am As-Sari atau milisi Janjawi tadi, namanya Muhammad Dagalo. Presidennya dikudeta, kemudian naiklah Abdul Fattah Al-Burhan menjadi presiden. Nah, wakilnya yang berasal dari milisi yang telah diintegrasikan tadi nggak terima. Dia pengennya dalam 1 tahun semua milisinya diintegrasikan dengan status yang sama, dan dia ingin menjadi penguasanya. Sehingga pada tahun 2003 pecah antara pasukan yang tadi resmi dengan milisi yang diintegrasikan. Terjadilah perang kata Allah dari tahun 2003 sampai saat ini. Dan milisi Janjawi ini terkenal dengan kebrutalannya. Muslim memang muslim, ya seperti itu. Tetapi masyarakat Sudan itu kebanyakan hatinya lembut, luar biasa. Dan mereka juga menyewa berbagai macam pasukan bayaran dari Kolombia, dari Rusia, dan mereka menguasai tambang emas di Darfur. Itu bahkan 1 tahun sampai 100 ton, seperti itu, ya luar biasa. Sehingga kewalahan pasukan nasional. Dan kemarin terjadi satu peristiwa yang memilukan. Mereka setelah mengepung beberapa bulan Al-Fashir di wilayah Darfur, ketika mereka kuasai, maka yang terjadi adalah pembantaian. Mereka juga terkenal dengan kedekatan dan komunikasinya dengan Yahudi Israel. Kemudian juga mereka menggunakan berkomunikasi dengan banyak kekuatan di dunia. Dan mereka itu resmi punya akun bank juga, dan itu disupport oleh salah satu negara Arab juga, Uni Emirat Arab kebetulan. Jadi kalau kita tanya masyarakat Sudan, ya siapa di balik ini, maka mereka menyatakan ini dukungan berasal daripada Uni Emirat Arab menurut orang Sudan sendiri. Kemudian mereka juga ya banyak hal-hal yang lainnya. Intinya kita berdoa kepada Allah semoga saja fitnah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengalami berbagai macam cobaan. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Jadi ke sana kita bacakan lagi hadisnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari, dan Abu Musa Al-Asy'ari ini sahabat Rasulullah SAW. Beliau hijrah tadi as-sabiqun al-awwalun. Beliau juga sahabat Rasulullah SAW yang ikut dalam berbagai macam peperangan. Ada salah satu hikmah dan pelajaran yang kita bisa jadikan pelajaran penting. Jadi suatu saat terjadi perbedaan pendapat antara Abu Musa Al-Asy'ari dengan Khalid bin Walid. Abu Musa Al-Asy'ari as-sabiqun al-awwalun. Khalid bin Walid masuk Islam sesudah peperangan Uhud. Nah, Khalid bin Walid kemudian terucap perkataan yang agak keras dan ketus, ya, kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Maka Rasulullah SAW menegur Khalid bin Walid. Padahal kan kalau kita lihat dua-duanya sahabat Nabi, tapi oleh Rasulullah dibedakan. Rasulullah SAW menegur keras Khalid bin Walid dengan menyatakan, La tasubbu ashabi, jangan engkau celah sahabatku. Fawallah, demi Allah, lau anna ahadakum, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud dibandingkan infak sahabatku 1 mud makanan, mana yang lebih utama? Infaknya siapa? Infaknya sahabat. Jadi yang satu gunung emas, yang satu makanan 1 mud, maka lebih mulia infaknya sahabat Rasulullah SAW. Ini masih di kalangan para sahabat.
mana yang duluan, mana yang belakangan. Khalid bin Walid sahabat atau bukan? Sahabat Nabi. Abu Musa al-Ash'ari sahabat Nabi atau bukan? Sahabat Nabi. Tapi yang duluan masuk Islam adalah Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah SAW membedakan, wahai Khalid, seandainya engkau berinfak 1 gunung Uhud, Abu Musa 1 mud, maka lebih mulia yang 1 mud. Apalagi kata para ulama, kita yang sudah jauh belakangan ini, kita harus menjaga adab terhadap para sahabat Rasulullah SAW, sebab mereka mendapatkan kemuliaan. Mereka telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah melihat kepada hati-hati manusia. Allah Ta'ala mendapatkan hati yang paling baik dan paling bersih adalah hati Muhammad SAW, dijadikan sebagai Rasul dan Nabi serta manusia yang paling mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat pada hati-hati manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat hati-hati yang paling bersih dan paling mulia adalah hati para sahabat Rasulullah SAW. Dijadikanlah mereka mendampingi manusia yang paling mulia. Maka kedudukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ini sangat luar biasa. Daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, su'ila Rasulullah SAW anil rajuli yuqatilu syaja'atan. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang dia berperang karena motivasinya adalah syaja'atan, supaya dianggap pemberani. Wa yuqatilu hamiyatan, dan seorang laki-laki yang dia berperang karena hamiyah. Hamiyah itu adalah latar belakang berperang karena kesukuan atau kebangsaan atau tanah air atau karena yang semacam demikian. Wa yuqatilu riya'an, dan seseorang yang dia berperang karena riya, karena ingin dilihat. Ayu dzalika fi sabilillah, apakah di antara 3 motivasi berperang tadi ada yang digolongkan dia jihad di jalan Allah? Itu pertanyaannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menyatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa huwa fi sabilillah. Hadisun muttafaqun alaih. Barang siapa yang dia berperang, yang dia berjihad, niatan dia murni hanya untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama membahas hal ini, bahwa hendaklah mereka yang sedang terlibat konflik melihat lagi apa latar belakang konflik itu terjadi dan bagaimana ketentuannya dalam syariat dan bagaimana niatnya. Ya, sebab di dalam Islam tidak boleh seseorang karena tadi syaja'ah, ingin dianggap sebagai orang yang pemberani, gagah berani atau pahlawan kalau mati. Yang kedua juga tidak boleh seseorang karena dia hamiyatan, hanya karena untuk membela tanah airnya, sukunya, atau kehormatan bangsanya misalnya. Yang demikian bukan jihad di jalan Allah, dan kalau wafat tidak syahid. Dan yang ketiga, tidak boleh bercampur dengan riya. Ini menunjukkan seseorang yang sedang berjihad, karena itu adalah amalan yang paling tinggi, puncak daripada amalan Islam. Ya, dan puncak daripada amal kata Rasulullah SAW adalah jihad, dan tiangnya adalah salat. Maka seseorang tidak boleh mempertaruhkan niatnya, sebab itu nggak main-main kalau jihad ini kan. Pergi bisa sehat, hidup, pulang bisa nggak pulang-pulang lagi, kan begitu ya. Jihad itu luar biasa, pahalanya juga luar biasa. Pahalanya luar biasa. Bahkan kata Rasulullah SAW, seandainya orang yang syahid itu ditanya, apa yang kau inginkan? Ya Allah, hidupkan aku, kemudian aku berjihad, terbunuh lagi, hidupkan lagi, berjihad, terbunuh lagi, mati lagi. Demikian seterusnya, saking senang dengan pahala yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama membahas bagaimana ketika seseorang yang berjihad hanya sebatas karena nasionalisme misalkan,
atau hanya sebatas kesukuan kebangsaan. Para ulama menyebutkan jelas berdasarkan hadis ini kalau wafat dia tidak syahid dan berperangnya dia bukan jihad di jalan Allah. Kecuali misalkan negara dia adalah negara Islam, kemudian dia membela negaranya karena ada Islamnya, atau penduduk negaranya adalah kaum muslimin. Kaum muslimin tadi dizolimi dan diserang, kemudian dia membela kaum muslimin. Seperti itu. Akan tetapi hanya sebatas wilayah, hanya sebatas suku, hanya sebatas nasionalisme misalkan, maka yang demikian bukan jihad dan kalau wafat tidak syahid. Maka sayang mereka yang misalkan berperang untuk alasan demikian. Dia harus membetulkan dan melihat dan membetulkan niat dia supaya berperangnya dia bernilai pahala di sisi Allah dan dihukumi sebagai syahid jikalau dia wafat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Na'am. Ini mungkin hadis yang kedua yang kita sempat bahas pada pertemuan kali ini. Sampai di sini jemaah, mungkin ada pertanyaan? Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita lanjut pada hadis yang ke-9 insyaallah. Iya, silakan jemaah, mungkin ada pertanyaan. Iya, baik, mungkin ada pertanyaan. Adik-adik santri silakan, ada pertanyaan. Iya, belum masuk ini soalnya syuruk ya. Jadi kalau nggak ada kita tambahkan satu hadis. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Iya, silakan. Ini dikaitkan dengan niat. Bagaimana kedua kita untuk kemudian dari belajar, karena beliau juga kedua misalkan kaum muslimin. Iya. Jadi itu dikaitkannya dengan hadis Rasulullah SAW. Ketika datang seseorang yang ingin mengambil harta, kemudian mengganggu keluarga, maka lawanlah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia yang terbunuh, dia di dalam neraka? Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku yang membela yang mati? Kata Rasulullah, engkau masuk surga. Seperti itu. Jadi ketika agresi, ya kan beda menyerang dengan agresi. Ketika agresi tentu saja seseorang membela tanahnya, rumahnya, keluarganya. Ketiga apa tadi? Agresi. Itu disebut dengan jihad dafa', jihad pembelaan. Dan ini termasuk jihad. Tetapi yang dimaksud terkadang kan ada jihad tolak. Jihad tolak itu maksudnya menyerang, ofensif. Nah itu dia harus membetulkan ini kenapa ya menyerang ke sana. Oh, karena ini adalah apa misal? Karena ini melindungi kaum muslimin, menjaga Islam, kemudian menjaga keamanan, menghilangkan kemudaratan, menghilangkan kezaliman, ya insyaallah jihad. Tapi kalau misalnya ke sana satu-satunya hanya karena semangat nasionalisme, semangat kebangsaan, semangat kesukuan, nah itu nggak boleh. Demikian juga ketika ada terjadi peperangan kekacauan, terjadi peperangan. Itu hadis yang berikutnya. Kalau ada dua orang sama-sama muslim, sama-sama membawa pedang dalam satu kekacauan, maka dua-duanya masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Hadis ini agak panjang penjelasannya, nanti kita jelaskan di kesempatan yang lain. Jadi tentu saja dulu agresi, ya kan, penjajah, namanya juga penjajah, ya kan, agresor tentu saja. Dan kita membela, tentu saja membela ya harta keluarga. Maka yang demikian itu tentu saja dan semoga saja masuk ke dalam jihad seperti itu.
Nah, ya, iya sudah. Jadi begini, Sudan Armed Force atau TNI kalau kita, itu kan merupakan bagian daripada ulil amri, ya kan. Adapun RSF, ya Rapid Support Force atau milisi, awalnya tadi milisi Janjaweed, ya kan. Yang pertama tadi panglimanya namanya Abdul Fattah Al-Burhan, yang kedua Muhammad Dagalo. Muhammad Dagalo ini sebetulnya bukan dari militer, dia pedagang onta, tapi namanya suku nomaden itu kan pemberani dan digunakan oleh pemerintah untuk memadamkan, dan itu juga kesalahan Omar Bashir sebetulnya. Saat ketiga dia merekrut milisi Janjaweed, diberikan fasilitas, padahal mereka terkenal dengan kebrutalannya. Jadi kalau menyerbu itu taktik bumi hangus, dibunuh, dirampas, diperkosa. Ada Muslim Janjaweed ini, Muslim, ngomongnya juga bahasa Arab, tapi mereka tidak mengenal Islam, begitu. Nah, Al-Burhani dengan Dagalo ini bersepakat mengkudeta presiden. Siapa presidennya tadi? Omar Bashir. Jadi panglima pasukan tadi yang resmi dengan milisi tadi, nah sepakat mengkudeta Omar Bashir, mengkudeta pemerintah yang sah. Naiklah Abdul Fattah Al-Burhan sebagai presiden, dan di situ ada ketegangan. Dia mengangkat wakilnya siapa namanya, Dagalo tadi, panglima milisi, mantan apa namanya tadi, pedagang onta sebetulnya, tapi dapat pangkat anugerah saat itu dari presiden. Nah, kemudian ini membentuk dewan semacam perpindahan kekuasaan dari militer, nanti diserahkan ke militer mengadakan pemilu, kemudian nanti sipil yang berkuasa. Tetapi itu tidak terjadi, sampai kemudian terjadi beberapa kali demonstrasi, dan ini juga telah kita jelaskan hukumnya, kemudian ditembakin. Nah, kemudian terjadi salah paham antara tadi panglima dengan wakilnya. Pada tahun 2003 terjadilah perang. Awalnya kalah milisi, tapi kemudian milisi tadi karena punya tambang emas, menguasai tambang emas, dan itu jualnya tadi sebagaimana yang saya ceritakan, ya, dan itu juga didukung oleh tadi. Saat itu pas juga terjadi peperangan di Yaman antara milisi di Yaman itu Houthi, ya, dan sebagian negara Arab, karena itu juga mengancam stabilitas di Yaman, maka milisi Janjaweed tadi juga dibayar untuk ke sana, sehingga lama-kelamaan mereka kuat. Nah, ketika terjadi pemberontakan, awalnya mereka kalah, tapi lama-kelamaan mereka juga bisa seimbang melawan tentara reguler pemerintah tadi, karena mereka punya emas. Jadi mendatangkan pasukan bayaran juga dari Rusia, Wagner, kemudian juga dari Kolombia, dari mana-mana, kemudian membeli peralatan canggih, dan di sana masyarakat Sudan sejauh yang saya lihat, masyarakat Sudan, pengawal Sudan, mereka menyatakan ada keterlibatan juga sayangnya dari negara-negara Arab yang tadi saya sebutkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Maka kalau kita lihat pemerintahnya adalah Abdul Fattah Al-Burhan yang tadi Sudan Armed Force tadi, dan yang ini sebagai posisinya pemberontak. Maka para ulama ketika ditanya seperti ini, ya kita mendukung dan mendoakan pemerintah Sudan dan juga rakyatnya, seperti itu. Dan pas yang melakukan kekejaman pembantaian itu adalah milisi tadi. Walaupun milisi tadi juga statusnya lewat undang-undang Sudan sudah bukan milisi lagi, tapi jadi tentara resmi juga. Hanya saja statusnya dibedakan, sebab mereka beda. Mereka tidak mengenal rantai komando, mereka mengenal kesukuan. Seperti itu.
Jadi saya lihat mengerikan memang. Kita pada sisi yang lain sangat bersyukur Indonesia bisa begini gitu ya. Kita nggak ketakutan, nggak merasa terancam. Alhamdulillah kita zona aman. Tapi sebagaimana dikatakan, orang yang berada di zona aman itu biasanya terhanyutkan, ya kan? Santai, lalai, ya kan? Keenakan. Nah, tidak boleh terjadi demikian. Kita harus gunakan kesempatan ini untuk banyak beribadah kepada Allah. Ya, ada yang lain silakan. Iya Pak. Bagaimana dengan pasukan perdamaian yang tidak dipercaya kapal? Iya. Wa yub'atsuna 'ala niyatihim, dan seseorang kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Terlepas misalkan statusnya jihad dan syahid kalau meninggal, tetapi di luar itu secara umum seseorang akan dibangkitkan pada hadis yang keberapa kemarin itu? Hadis yang kedua, ayub'atuna ala niyatihim. Seseorang masing-masing dibangkitkan atas niatnya. Atas niatnya. Maka orang yang mendapat tugas demikian, dia harus memastikan jangan sampai melakukan kesalahan dari sudut syariat. Kemudian dia tetap taat kepada Allah, dan tidak boleh taat kalau sifatnya maksiat. Seperti itu. Ringkasnya demikian, Pak. Ya, silakan ada yang lain. Jadi kita doakan. Sudan ini terkenal dengan masyarakatnya yang lembut sebetulnya, Pak. Jadi di Sudan itu kalau bulan Ramadan setiap rumah mengadakan hidangan. Siapapun yang lewat dibegal, Pak. Dibegal maksudnya kalau lewat depan rumah pasti ditarik. Dan setiap rumah di halaman rumahnya gelar tikar seperti itu, alas. Kemudian buka puasa laki-laki, ibu-ibunya di dalam. Kalau kita lewat, wah dibegal, Pak. Maksudnya dibegal itu harus duduk. Ya, kadang-kadang kita masih nakal, wah ini kayaknya kurang enak ini. Itu lanjut saja, jalan lagi. Iya, jadi luar biasa. Dan Sudan itu memang panas begitu ya, panas. Kalau di negara Arab lain mungkin karena sudah sejahtera panas, tapi banyak ruangan ber-AC. Tapi kalau di Sudan itu ya susah dapat AC gitu Pak ya. Ya, jadi memang luar biasa. Saya sempat hampir 3 tahun, kalau salah 2 tahun setengah di sana, dan keadaannya memang sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Ya silakan, ada yang lain. Kalau tidak ada sampai di sini, jadi kita doakan semoga saja keadaan bisa stabil, kemudian fitnah diangkat. Kemudian pemerintahan yang berkuasa saat ini bisa menstabilkan keadaan, dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan berbagai macam tipu daya musuh-musuh kaum muslimin. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.